Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kadar Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tak lupa Ustaz selalu berharap semoga tetap semangat untuk belajarnya meskipun Anda saat ini masih di rumahnya masing-masing. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, Ustaz dapat kembali menyapa kalian dalam pembelajaran numerasi atau matematika. Dalam kesempatan yang baik ini, kita akan mempelajari terkait bab baru, yaitu terkait dengan statistika. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, Ananda diharapkan mampu untuk mengumpulkan dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang, garis, maupun lingkaran. Kemudian nanti Ananda diharapkan juga mampu untuk mengolah data atau mencari min, median, maupun modus. Yang pertama yang perlu Ananda ketahui, untuk pengumpulan data ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan atau mengumpulkan data. Di antaranya yaitu melalui penelitian, wawancara, polling atau angket, maupun penghitungan secara langsung. Mari untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini. Jika diketahui data sebuah kesukaan siswa dari kelas 7, bisa Anda sekalian perhatikan di tabel tersebut. Kemudian perintah atau pertanyaannya sajikan dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, caranya seperti apa? Perhatikan berikut ini. Baik, untuk yang pertama kita akan membuat diagram batang. Yang perlu kalian lakukan yaitu membuat sumbu X. Nah, sumbu X dan sumbu Y yang saling berpotongan tegak lurus. Nih. Kemudian berdasarkan tabel, nih, buah kesukaan atau jeruk, kurma, apel, melon, dan mangga kita letakkan di sumbu X. Nih, jeruk, kurma, apel, melon, dan mangga kita letakkan di sumbu X. Kemudian yang kita letakkan di sumbu Y, jumlah siswanya. Ini ada 2, 4, 2, 1, dan 3 seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya seperti ini, nah, kita perhatikan tabel. Nah, misalnya jeruk, yang jumlah siswa yang menyukai jeruk ada berapa ini? Ada 2. Berarti kita fokus ke ini, jeruk yang menyukai ada 2. Berarti kita buat diagram batangnya ini 2. Kemudian, nah misalnya ini lurus ya. Nah, ini kita arsir seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke buah kurma yang menyukai ada 4 siswa. Ada 4 siswa. Nah, kita sampai ke angka 4 ini. Kemudian ya. Nah, kemudian kita arsir di sini. Nah, ini angka 4. Ya, kemudian ini tadi yang angka 2. Nah, kemudian kita selanjutnya yang menyukai apel ada 2 siswa. Yang menyukai apel ada 2 siswa juga seperti ini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya yang menyukai buah melon. Ini ada berapa? Ada 1. Berarti ada 1 seperti ini. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir buah mangga yang menyukai ada 3 siswa seperti itu ya. Yang menyukai ada 3 siswa. Nah, setelah selesai, Berikut ini adalah bentuk diagram batang dari tabel atau data buah kesukaan siswa kelas 7 seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat diagram garis. Nah, ini untuk data atau buah kesukaan siswa kelas 7 itu masih sama. Jadi untuk langkah yang pertama kalian buat ini sumbu X ya dan sumbu Y seperti itu ya. Nah, kemudian perhatikan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini data
atau nama-nama buah kesukaan kita letakkan di sumbu X. Kemudian jumlahnya kita letakkan di sumbu Y seperti ini ya. Nah, setelah selesai kita fokus ke ini, perhatikan tabel buah kesukaan siswa kelas 7 seperti ini. Nah, kita perhatikan buah jeruk yang menyukai ada berapa siswa? Ada 2. Berarti nanti buah jeruk kita ini ada 2. Kita buat titik di sini seperti ini, di tepat di angka 2 seperti ini ya. Kemudian kurma ada berapa ini yang menyukai? Ada 4 siswa. Berarti nanti kira-kira titiknya di sini ya. Kita luruskan antara ini ya, antara 4 dan ini kurmanya kita luruskan. Kemudian apalagi? Apel. Apel ada 2 siswa. Apel ada 2 siswa, berarti nanti kira-kira di sini. Ya. Kemudian apalagi? Melon. Melon ada 1 siswa. Berarti nanti di sini. Kemudian yang terakhir ada berapa ini yang menyukai? Ada 3 siswa. Berarti nanti di angka ini, angka 3 seperti ini ya. Nah, setelah kita buat titik-titik seperti ini, baru kita hubungkan satu persatu. Nah, 1, 2, kemudian 3, dan yang terakhir 4. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan bentuk diagram garis dari data buah kesukaan siswa kelas 7 seperti ini ya. Baik, mari untuk selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran. Tapi untuk sebelum dilanjutkan, perhatikan berikut ini. Jadi perlu Anda ingat atau ketahui bahwa ini Ustadz sudah menyediakan beberapa gambar lingkaran seperti itu ya. Ini kita bedakan, nanti kita besarannya derajat seperti itu ya, derajat. Kemudian ini nanti besarannya persen seperti itu. Nah, jadi ini nanti ada hubungannya terkait dengan pembuatan diagram lingkaran seperti itu. Nah, jadi nih kita fokus ke besaran derajat terlebih dahulu. Jadi nih perlu Anda ingat atau perlu Anda ketahui bahwa satu lingkaran penuh ini besarannya, yaitu kalau besarannya satuannya derajat, itu berapa derajat? 360 derajat seperti itu. Nah, jika Ustadz bagi 2, kira-kira setengahnya ini berapa? Yaitu 180 derajat. Dan ini setengahnya juga 180 derajat. Nah, kira-kira kalau Ustadz bagi 4, kira-kira menjadi berapa besarannya? Ya, ini menjadi 90 derajat masing-masing. Berapa? 90 derajat seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jika ini semua dijumlah, pasti nanti akan hasilnya berapa? 360 derajat seperti itu. Nah, kita fokus ke besaran persen selanjutnya. Nah, jika perlu Anda ketahui bahwa besarannya satu lingkaran ini besarannya yaitu 100% seperti itu. Jika Ustadz bagi 2, berarti setengahnya berapa? 50% seperti itu ya. Ini juga 50%. Nah, jika Ustadz bagi 4, kira-kira satu bagiannya berapa persen? Ya, berarti 25%. Nah, ini masing-masing 25% ya. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kalian pahami bahwa ini besaran derajat dan besaran persennya, kita balik ke pembahasan soal, yaitu terkait dengan pembuatan diagram lingkaran. Baik, mari setelah kita melihat penjelasan tadi, baik mari kita lanjutkan untuk membuat diagram lingkaran. Tapi sebelumnya Ustadz juga sudah siapkan untuk nanti kita buat nih lingkarannya, nanti buat kita gambar-gambar persennya atau derajatnya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk langkah yang pertama kita jumlahkan. Ini kita cari jumlah siswanya, jumlah seluruhnya ada berapa ini ya. Kita jumlahkan dan kita peroleh berapa? 12 gitu ya. Nah, nanti angka 12 ini nanti kita akan gunakan.
Nah, contohnya untuk langkah yang pertama ini kita berapa derajat atau yang menyukai buah jeruk. Ini misalnya jeruk seperti ini ya. Nah, jumlah yang menyukai jeruk ada berapa? Ada 2. Berarti nanti 2/12. Nah, kita buat atau ubah ke bentuk derajat, maka kita kalikan 360 seperti itu ya. Kemudian boleh yuk kita sederhanakan, ini kita coret berapa? 1. 360 dibagi 12 kita dapat 30 seperti itu. Berarti nanti tinggal 2 dikali 30 dan hasilnya berapa? 60 derajat. Nah, nanti setelah kita dapat 60 derajat bisa kita gambarkan di sini. Seperti ini ya. 60 derajat berarti kira-kira seperti ini nanti. Kurang lebih seperti ini ya. Ini nanti 60 derajat seperti itu. Nah, kemudian yuk kita lanjutkan ke buah kurma. Iya. Yang menyukai buah kurma ada berapa? Ada 4. Berarti nanti 4/12. Nah, dikali berapa? 360. Nah, kita sederhanakan lagi. 360 dibagi 12. Ini 1, ini berapa ini? 30. Nah, berarti nanti tinggal 4 dikali berapa? 30. Dan hasilnya berapa? 120. Nah, satuannya apa? Derajat seperti itu ya. Berarti nanti kira-kira 130 derajat itu di sini. Ini nanti 120 derajat seperti itu ya. Nah, kemudian yuk kita lanjutkan lagi di buah apa ini? Buah apel. Buah apel yang menyukai ada berapa? Ada 2. Berarti per 12 dikali berapa? 360. Nah, langkahnya sama, kita coret ini dibagi 12, 1 di 360 dibagi 12 berapa? 30. Berarti nanti tinggal 2 dikali 30 dan hasilnya berapa? 60 derajat seperti itu ya. Nah, kemudian kita gambar di sini kira-kira seperti ini ya. Ini nanti 60 derajat seperti itu. Nah, yuk selanjutnya buah melon. Buah melon ya ada berapa yang menyukai? Ada 1. Berarti 1/12 kali berapa? 360 ya. Langkahnya sama, kita sederhanakan. 12 dibagi 12 1. 360 dibagi 12 30. Berarti ini nanti sisanya 1 dikali 30. Hasilnya berapa? 30 derajat seperti itu. Nah, ini nanti 30 derajat kira-kira seperti ini. Nah, ini nanti hanya 30 derajat seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini mangga. Mangga yang menyukai ada berapa? Ada 3. Berarti 3/12 dikali 360. Nah, kita sederhanakan. 12 dibagi 12 1. 360 dibagi 12 30. Berarti ini nanti 3 dikali 30. Dan hasilnya berapa? 90 derajat. Nah, berarti ini di sini nanti 90 derajat. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Untuk Anda sekalian, untuk memperdalam materi terkait statistika pembuatan diagram batang, diagram garis, maupun diagram lingkaran, mari kerjakan latihan soal yang bisa kalian amati di layar. Nah, kalian bisa amati data yang di dalam tabel, kemudian apa perintahnya, apa petunjuknya, silakan dibaca dan dicermati, kemudian dikerjakan di bukunya masing-masing. Tidak usah dikumpulkan. Karena kenapa? Karena akan kita cocokkan di pertemuan berikutnya.
Sekian materi dan kesempatan kali ini. Sampai bertemu di materi dan kesempatan berikutnya. Tetap semangat untuk belajarnya dan semoga kita dapat dipertemukan segera di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta tercinta. Dan terakhir, tetap jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.